Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la awla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, kita masih melanjut di pembahasan tentang ilmu dalam kitab Ihya Ulumuddin, Kitabul Ilm, di pembahasan tentang ilmu fardu kifayah terakhir. Itu terakhir tentang poin pembahasan masalah ilmu fikih yang beliau Imam Ghazali mengatakannya sebagai ilmu dunia. Kemudian di situ kalau ada pertanyaan, kata Imam Ghazali, tentang bagaimana kamu samakan antara fikih dengan kedokteran. Padahal jelas kedokteran itu ya jelas tidak sama. Lima sawaita, kenapa kau samakan antara fikih dengan kedokteran? Itu tibu ayat taqrabi dunia. Sebab kedokteran juga masih terkait dengan dunia. Dengan ilmu fikih kita sudah bahas oleh jawaban beliau bahwasanya fikih itu juga ilmu dunia karena hanya mengurusi masalah zahir dan masalah khusumat antara manusia tentang jual beli dan sebagainya, itu diatur dalam fikih muamalat dan sebagainya. Maka disebut ilmu dunia. Nah sekarang kalau memang fikih itu ilmu dunia, ilmu kedokteran kan juga ilmu dunia. Terus apa sama? Kenapa kamu samakan antara fikih dengan kedokteran? Itu tibu ayat taqrabi dunia. Wasiatul jasad, itu terkait dengan kesehatan jasad badan. Wadhalika ta'alaq bi aidan salahuddin, dan itu ilmu fikih terkait dengannya juga kemaslahatan agama. Wa taswiyatu khalif ijmal muslimin. Penyamaan ini antara ilmu kedokteran dengan ilmu fikih yang kamu samakan dengan ilmu dunia, sama-sama ilmu dunia, itu menyalahi ijma kaum muslimin. Bagaimana ini? Fa'lam, kata Imam Ghazali, ketahuilah anna taswiyah ghairul lazimah. Penyamaan secara keseluruhan dikatakan sama plek, itu ghairul lazimah, tidak harus. Tidak mengharuskan bahwa sama itu harus sama persis. Bal bainahuma farqun, walaupun sama-sama antara ilmu kedokteran, ilmu fikih sama-sama ilmu dunia, tapi ada beda. Baina fikih asyabinu, karena fikih itu jelas lebih mulia daripada ilmu kedokteran. Walau sama-sama ilmu dunia. Intalah tadi aujuh, lebih mulia minu daripada ilmu kedokteran, daripada tib, dari tiga wajah, tiga sisi. Yang pertama ilmu syar'iyun, pertama ilmu fikih itu ilmu syar'i, sumbernya jelas wahyu. Kalau kedokteran sumbernya eksperimen. Itu huwa mustafadu minan nubuwah. Maka dia ilmu syar'i itu mustafad, terambil dari kenabian. Wahyu. Berkhilafit tib, berbeda dengan tib. Kedokteran fa laisa min ilmi syara'. Dia bukan ilmu syariat. Karena ambilnya dari tajribah, dari eksperimen, tajarub. Wa thaniyan la yastaghni an wahadun min saliki tariqil akhir al-battah. Yang kedua, bahwasanya la yastaghni an ahadun. Bahwasanya fikih itu la yastagni, tidak perlu, jadi pasti perlu. Anhu, dari fikih itu seorang pun, tidak ada yang tidak perlu kepada fikih. Seorang pun dari saliki thariqil akhirah, daripada para peniti jalan, penempuh jalan akhirat, al-battata sama sekali. La sahihu wa la marid, tidak juga orang yang sedang sehat ataupun orang yang sakit. Wa matibu, adapun ilmu kedokteran, fala yahtaju ila ilal mardha, maka tidak memerlukan kepada ilmu kedokteran kecuali orang sakit. Umul aqallun, dan itu nisbatnya dibandingkan orang yang sehat adalah sedikit yang membutuhkan ilmu kedokteran. Ilmu fikih semua butuh. Orang sakit tetap wajib sholat, butuh ilmu fikih. Orang sehat tetap wajib sholat, butuh ilmu fikih. Itu kedua. Ketiga, wasali itu ana ilmu fikih mujawirun dari ilmu thariqil akhirah. Ilmu fikih itu berdekatan dengan ilmu thariqil akhirah. Karena nggak mungkin orang mau yang penting khusus sholatnya tapi nggak ngikuti tata cara fikih. Dia mujawir, berdekatan dengan ilmu thariqil akhirah, ilmu jalan akhirat. Li'annahu nadharun min fi amal jawari, sebab fikih itu memandang pada amal zahir, amal jawari, amal anggota badan. Wa masdarul amali wa manju'u sifatul qulub. Sedangkan masdar, sumber amal perbuatan, dan mansyawa, tempat timbulnya perbuatan, adalah sifat-sifat hati.
Fal mahmudu minal amal yasurun ilal mahmudah. Maka yang terpuji daripada amal zahir itu pasti bisa dipastikan muncul dari akhlak hati yang terpuji, al-munjiyah, yang bakal menyamakan di akhirat fil akhirah. Wal mazmumu, sedangkan perbuatan yang tercela yasuru minal mazmum, maka itu juga muncul daripada yang tercela daripada sifat hati. Walai saya fatisol jawab bekal, dan tidak tersembunyi hubungan antara anggota badan dengan hati, seperti raja dengan bawahannya. Ada hubungan. Satunya ilmu akhirat membahas hati, satunya ilmu fikih membahas anggota badan. Nah, dua-duanya ada hubungan. Amma sehat wal marad wa majratul mizaj wal akhlaq. Adapun kesehatan dan sakit, maka mansya'uhuma, sumber munculnya atau tempat munculnya keduanya sehat dan sakit itu ada sifatun, beberapa sifat dari mizaj wal akhlaq, dari metabolisme dan akhlaq, percampuran tubuh itu. Sama mizaj wal akhlaq, percampuran tubuh. Wadhalika min awsabil badan, ini termasuk sifat badan. La min awsabil qalbi, bukan termasuk sifat hati. Fama ma'udhifa al-fiqhu ila tibbi, maka apabila disandarkan fikih kepada kedokteran, zuharu syarafuh, maka akan nampak kemuliaan fikih. Tapi wa idza udhifa ilmu tariqatul fikih, tapi kalau disandarkan ilmu akhirat kepada fikih, zuharu aidan syarafu ilmi tariqatul akhirat, maka muncul, nampak kemuliaan ilmu akhirat. Kemudian fa'inggulta, kalau kamu mengatakan fasili ilmu tariqatul akhirah, jelaskan pada saya ilmu tentang tariqatul akhirah, tafsilan, dengan satu perincian. Yang yusiru ila tarajimih, yang mengisyaratkan kepada tarajim, biografi atau penjelasan daripada ilmu tariqatul akhirah tadi. Wa illam yumkin istiqsa'u tafasilih, meskipun tidak memungkinkan untuk istiqsa', memerinci tafasil, perincian-perinciannya. Fa'alam anu qismani ilmu kasyafah wa ilmu muamalah. Ketahuilah bahwa ilmu akhirat itu ada dua macam, ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Bagi sepuluh awal ilmu mukasyafah, bagian pertama adalah ilmu mukasyafah, yaitu ilmu para aulia, ilmu yang terhasilkan dari kasyaf, ilmu batin, ilmu batin. Wadhalika ghayatul ulum, dan ini adalah puncaknya ilmu. Kalau batul ilmi malam yakun nasib min hadzal ilm, siapa yang tidak ada bagian dari ilmu mukasyafah ini, akhafu alaihi su'al khotimah, saya khawatirkan dia su'ul khotimah. Wa ada nasibinhu, ya, orang langsung kaget ini. Loh, kok bisa? Gimana kita mencapai ilmu mukasyafah? Kata Imam Ghazali, ada nasibin minhu, paling rendahnya bagian dari ilmu mukasyafah adalah at-tasdiq bihi, mempercayai ilmu mukasyafah itu, mempercayai ilmunya para wali. Itu paling rendahnya. Wa taslimu li ahlih, menyerahkan ilmu itu kepada ahlinya. Sebagaimana dawuhnya Habib Abdullah Haddad dalam diwannya, ya, apa? Wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin. Ladaihim wadihun bil adillati. Wasallim li ahlillah, maka serahkanlah pada ahli Allah. Fi kulli muskilin, dalam segala yang menurutmu muskil. Ladaika, menurutmu muskil di sisimu. Ladaihim wadihun bil adillati, sedangkan menurut mereka jelas dengan dalil-dalilnya. Sampai beliau menyebutkan sifat-sifat orang yang itu, sampai beliau menyebutkan panjang itu dari qasidah ta'iyahnya Habib Abdul Haddad. Sampai beliau menyebutkan walaulahumu laduktikat, ya. Walaulahumu bainal anami laduktikat jibalun wardun lirtikabil khati'ati. Seandainya bukan karena orang semacam itu di antara manusia ini, maka akan digoncang bumi dan gunung-gunung ini karena banyaknya dosa.